Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'du. Pemirsa Akhir TV dimanapun berada, kita akan kembali melanjutkan kajian bedah buku agar ilmu menjadi berkah. Dan kita masuk kepada bab kedua tentang beradab sebelum berilmu. Dan di dalam bab kedua ini kita sudah membahas tentang keutamaan mempelajari adab. Dan di antara penjelasan mengenai keutamaan mempelajari adab, bagian A tentang menghormati guru atau menghormati orang yang memiliki ilmu, menghormati orang yang telah mengajarkan ilmu. Dan kemarin sudah menuntaskan tentang bagian A ini, maka pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan masuk kepada bagian B tentang memanggil dengan sebutan yang baik. Ini sekali lagi kita akan fokus kepada pembahasan adab-adab yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu kepada orang yang memiliki ilmu atau kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Di antara penjelasannya tentang memanggil dengan sebutan yang baik kepada guru atau ustadz atau orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, ini merupakan penerapan dari ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, La taj'alu du'a'at rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Kata Allah, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Quran surah An-Nur ayat 63. Dalam kitab Hilyatul Talibul Ilmi, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah menjelaskan, inilah yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait tentang ayat tadi tentang Quran surah An-Nur ayat 63, di sini di antara bukti dan cara Allah memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang telah mengajarkan ilmu, memberikan bimbingan ilmu kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi orang yang mengajarkan ilmu, tidak memberikan bimbingan ilmu, tidak mengajarkan Islam, tidak menjelaskan Islam kepada manusia, tentu ada perlakuan yang berbeda yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mungkin tidak mendapatkan perlakuan spesial ini. Di bab pertama kita sudah mendapatkan faedah bahwa di antara memperlakukan orang yang memiliki ilmu, Allah Azza wa Jalla memberikan contoh. Kalau saja di antara kalian mau menunggu di depan pintu rumah, tidak mengutuk pintu sampai Nabi keluar, maka itu lebih baik bagi kalian. Di sini Allah Azza wa Jalla membahas tentang memperlakukan guru, sosok yang telah mengajarkan ilmu. Ini secara umum, bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bertamu saja, sebaiknya seorang murid tidak mengganggu seorang guru ketika ingin berkunjung ke rumahnya dengan mengutuk-utuk berulang kali. Secara umum, di antara adab berkunjung adalah kita mengucapkan salam 3 kali. Ketika tidak dijawab, tidak ditanggapi, maka kita kembali pulang. Tidak terus menerus, baik itu ketuk pintu ataupun mungkin menekan bel
atau dengan ucapan salam. Tapi kalau menuju kepada hadis, maka yang menjadi patokan adalah salam. Ketika salam kita tidak digubris, tidak ditanggapi, maka itu menunjukkan bisa jadi tidak ada orang di dalam rumah atau orang yang di dalam rumah tidak ingin diganggu. Dan ini hak mereka, tidak boleh kita paksa untuk keluar menemui kita sebagai tamu. Dan di sini sekali lagi, di antara memperlakukan guru yang harus kita lakukan sesuai adab Islam adalah tidak menjadikan panggilan kepada orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, orang yang telah mengajarkan ilmu seperti panggilan kita kepada yang lain. Misalkan kita sering bercanda celengehan dengan teman kita, memanggil dengan panggilan yang unik misalkan ya. Misalkan teman kita itu emang tampilannya kucel, kita panggil cel. Atau ada yang namanya asli Abdurrahman, dipanggilnya man. Namanya Abdullah, dipanggilnya dul. Dulu juga saya waktu kecil sering dipanggil oleh teman-teman, kalau tidak Fad, dipanggil lain dengan Li, ya, dipotong. Ketika kita memperlakukan orang lain, teman-teman kita, selain dari orang-orang yang berilmu, dengan panggilan-panggilan semisal itu, disingkat-singkat, diubah-ubah, maka perlakuan tersebut tidak boleh kita terapkan kepada orang yang memiliki ilmu, kepada guru kita. Kita tidak boleh. Berdasarkan ayat Quran surah An-Nur ayat 63. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jangan menyamakan panggilan kepada guru seperti panggilan kita kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Itu maksudnya. Kita lanjutkan. Nama Rasulullah SAW telah Allah muliakan dengan sebab beliau mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia. Dan para guru kita adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka mereka berhak mendapatkan penghormatan, kemuliaan, tentunya tidak berlebihan, ya, tidak sampai berlebihan. Disebabkan mereka telah mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada kita. Di sini kasusnya bukan kita menyamakan guru kita dengan Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi kedudukan guru-guru kita diantaranya termasuk dengan kedudukan yang dimiliki Nabi SAW, yaitu sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Kalau saja orang yang berilmu tidak mengajarkan ilmu kepada kita, dan dia bukan termasuk guru kita, atau bukan orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia secara umum, meskipun dia tidak mengajarkan ilmu kepada kita, misalkan karena berbeda daerah, tapi kita tahu dia adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, maka kita perlakukan dengan adab Islam. Tapi ketika mereka bukan termasuk sosok yang mengajarkan ilmu, maka mereka terkecualikan. Seperti halnya ketika kita menjadi teman, saya, kalian, sebagaimana ketika kita memiliki teman yang saat ini menjadi guru, ustadz misalkan, atau dengan istilah panggilan yang lainnya, maka perlakuan kita tidak boleh sama seperti kita memperlakukan teman-teman yang lain yang bukan guru, yang bukan orang yang mengajarkan ilmu. Kita bedakan, meskipun mereka adalah teman kita. Sekali lagi, di sini yang membedakan adalah kedudukan mengajarkan ilmu. Kalau saja orang-orang yang kita hormati, tapi bukan termasuk orang yang mengajarkan ilmu, maka perlakuan penghormatannya pun tidak sama seperti orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Kalau di negeri Indonesia, kita bisa menggunakan beberapa panggilan yang baik dan cukup populer. Di antaranya seperti panggilan ulama, syekh, kiai, ustadz, guru, dosen, dan panggilan-panggilan semisalnya.
siapapun yang telah mengajarkan ilmu kepada kita atau mengajarkan ilmu kepada manusia secara umum, maka mereka layak kita perlakukan seperti Allah memperlakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat-ayatnya ini. Maka panggilan-panggilan tersebut bisa kita gunakan untuk menghormati orang-orang yang sudah mengajarkan ilmu, memberikan nasihat kepada kita meskipun cuma sebentar, cuma sedikit. Termasuk dalam hal ini adalah adab ketika bergaul dengan orang yang lebih tua usianya dari kita. Kalau di tempat kita mungkin biasa memanggil dengan panggilan AA, Mas, Om, Bang, Kang, Pak Le, atau panggilan-panggilan semisalnya. Maka jangan hanya memanggil dengan namanya saja. Dan itu bagian dari adab yang kita bisa terapkan di lingkungan sekitar dan juga tidak dilarang oleh syariat Islam. Di antara kaitan orang yang berilmu dengan orang yang berusia, maksudnya orang yang berusia tua, mereka sama-sama orang-orang yang Allah lebihkan di dalam kehidupannya. Orang yang berilmu Allah lebihkan ilmu kepadanya, orang yang berusia Allah lebihkan usia kepadanya daripada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu ada bersama akabir, orang-orang yang senior di antara kalian. Dan di antara penjelasan akabir, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dia menjelaskan mana akabir, yakni akabirul ilmi wa akabirus sin, ya. Orang yang senior dalam masalah ilmu dan senior dalam masalah usia. Karena orang-orang yang senior dalam ilmu, mereka memiliki ilmu yang lebih dari kita, memiliki pengetahuan dari kita, memiliki pengalaman yang lebih dari kita. Sedangkan orang-orang yang senior dalam usianya, mereka memiliki usia yang lebih tua dari kita, mereka memiliki pengalaman yang lebih dari kita. Makanya orang-orang yang berilmu ketika menghiasi ilmunya dengan pengalaman, ini akan menjadi keberkahan ilmu yang luar biasa yang kita bisa dapatkan sebagai penuntut ilmu darinya. Dan tentu ya bersangkutan pun pribadinya akan diuntungkan kalau memiliki ilmu dan pengalaman. Tapi ketika seseorang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki pengalaman, maka mereka akan rentan untuk terjerumus dalam kesalahan. Begitu juga orang yang memiliki pengalaman tapi tidak memiliki ilmu, maka mereka juga akan rentan dengan kesalahan. Makanya di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang hamba adalah ketika dia memiliki ilmu dan pengalaman. Di sini banyak faedah yang didapatkan dari ilmunya, banyak faedah yang didapatkan dari pengalamannya. Sekali lagi, di antara adab Islam yang harus kita terapkan dalam kehidupan adalah memanggil orang yang mengajarkan ilmu, orang yang lebih tua dari kita, adalah dengan panggilan yang baik. Sebagaimana panggilan-panggilan yang sudah sering digunakan oleh masyarakat di sekitar kita. Dan terkait dengan adab-adab ini berlaku juga untuk semua kalangan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Tentunya dengan catatan panggilan yang digunakan tidak mengandung unsur ghulu atau berlebihan dan tidak boleh disingkat. Ini ada perincian. Ketika kita ingin memuliakan orang yang berilmu, maka ketika kita ingin memanggilnya dengan panggilan yang sesuai kebiasaan yang ada di sekitar kita, maka tidak boleh disingkat. Termasuk adab yang buruk terhadap guru adalah ketika kita memanggilnya dengan sebutan taz, dengan ejaan T-A-D-Z, atau dengan T-A-D, tad.
Maksudnya apa? Ustad atau ustaz. Dengan panggilan yai dengan ejaan y-a-i. Maksudnya adalah kiai. Atau dengan panggilan ust dengan ejaan ust yang maksudnya adalah ustaz. Ini hampir sama seperti yang tadi ya. Kalau taz itu diambil diambil huruf akhirnya, kedua ini diambil dari huruf depannya. Dan singkatan tidak layak lainnya. Jadi taz, yai, ust itu hanya sebagian dari contoh. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Dan intinya singkatan-singkatan ini berlaku untuk panggilan-panggilan lainnya. Meskipun tujuan kita baik, maksud kita benar, tapi ketika diterapkan, dipraktekkan dengan cara yang salah, maka akan salah. Sekali lagi, meskipun maksud singkatan dari tad itu adalah ustaz, yai adalah kiai, namun jika kita memanggilnya dengan sebutan yang disingkat seperti itu, sama artinya kita menghina secara halus. Karena jika kita dipanggil dengan sebutan tol atau lib atau rid, apa kita juga akan ridho mau menerima panggilan tersebut? Meskipun maksud dari panggilan tol atau panggilan lib atau panggilan rid maksudnya adalah tolib atau murid gitu kan, sama-sama yang artinya orang yang belajar ilmu. Kalau tolib bahasa Arab, murid bahasa Indonesia. Coba bayangkan saja kalau kita diposisikan sebagai penuntut ilmu, kalau kita dipanggil tol ke sini sebentar, rid, coba tolong ambilkan ini, kita tidak akan mau dipanggil seperti itu. Aneh rasanya. Kan panggilan tal lebih familiar daripada tol. Iya. Di sini tolak ukur benarnya bukan familiar atau tidak. Justru yang familiar di masyarakat kita bukan tal, tapi ustadz, kan gitu. Jangan pernah mengelak. Jangan pernah berusaha lepas dari keburukan ke tempat lain. Jangan pernah kita memiliki prinsip hidup membenarkan kebiasaan. Tapi sebaiknya kita membiasakan kebenaran. Kalau kita punya kebiasaan yang buruk, yang keliru, yang salah, jangan dibenarkan, diperbaiki. Kalau kita sudah memiliki kebiasaan yang benar, maka terus biasakan. Maka berpikirlah sebelum kita berucap dan bertindak terhadap orang lain, termasuk pada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, yakni guru-guru kita. Kalau kita tidak mau diperlakukan dengan perlakuan semisal itu oleh orang lain, maka kita juga tidak boleh memperlakukan orang lain dengan perlakuan tersebut. Ya. Kalau kita tidak mau disikapi dengan cara seperti itu, maka kita juga tidak boleh menyikapi orang lain dengan sikap seperti itu. Ini diantara rumus muamalah ya, interaksi sesama manusia harus kita perhatikan. Kalau kita suka diperlakukan dengan cara seperti ini, maka gunakan cara ini untuk memperlakukan orang lain juga. Ingat, tindra penekanannya, kenapa kita harus memperlakukan guru-guru kita, ustadz kita, kiai kita, syekh kita, karena mereka telah mengajarkan ilmu, memberikan bimbingan ilmu. Karena di antara kebaikan yang terbaik yang diberikan oleh seorang kepada kita adalah kebaikan ilmu, yang kebaikannya tidak akan pernah terputus dan tidak pernah habis. Dan kemudian perlu diketahui bahwa hal tersebut tetap berlaku juga. Ketentuan adab-adab tadi tentang tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk dan tidak boleh juga menyingkat panggilan-panggilan kepada para guru kita berlaku juga di keadaan yang lain. Maksudnya tidak boleh juga dilakukan ketika muamalah
secara langsung ataupun tidak langsung, berlaku secara umum ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita juga berinteraksi dengan guru-guru kita melalui SMS, telepon ataupun media lainnya seperti WhatsApp atau mungkin Instagram, Facebook, YouTube, ataupun media lainnya, kita harus memperlakukan mereka dengan panggilan yang santun, panggilan yang layak. Di antara bentuk panggilan yang santun dan layak adalah tidak boleh menyingkat panggilan yang hukum asalnya baik, santun. Di antara konsekuensi memanggil panggilan yang santun dan layak kepada orang yang berilmu adalah tidak menyingkatnya. Kalau memanggil guru, ya Pak Guru. Kalau memanggil Ustadz, Ustadz. Kalau memanggil Kiai, Kiai. Dan panggilan-panggilan lainnya. Jangan disingkat-singkat. Meskipun kita mengetik di handphone ataupun di laptop, insya Allah tidak akan merugikan kita. Tangan kita tidak akan gatal. Tangan kita tidak akan kapalan. Tangan kita tidak akan tergores. Hanya karena menambah kata UST sebelum tad atau menambah huruf ADZ setelah kata UST, atau menambahkan huruf K setelah yai. Hanya menambah 1 sampai dengan 3 huruf. Insya Allah tidak akan membuat kita harus menambah waktu yang lama untuk mengetik itu. Tidak akan. Karena ini juga kebiasaan yang harus kita cegah. Karena kalau kita tidak berusaha memperbaiki kebiasaan buruk semisal ini, akan berpengaruh juga dalam keadaan-keadaan semisalnya. Di antaranya ketika kita mau bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, ketika mau menulis Nabi Muhammad SAW, tulisannya apa? Nabi Muhammad SAW. Padahal untuk mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpahala. Kata Rasulullah apa? Orang-orang yang bersalawat untukku, maka Allah bersalawat 10 kali untuknya. Berpahala. Ini malah disingkat. Sekarang kalau kita hadapkan diri kita dengan keadaan unik. Kita dihadapkan kepada Pak Presiden. Beranikah kita bilang Pak Pres? Berani tidak? Atau Pak Iden? Berani tidak? Tidak. Karena kita mengakui menyingkat panggilan untuk Pak Presiden itu suatu perbuatan yang tidak sopan, perbuatan yang tidak layak. Lalu ketika kita merasa tidak enak menyingkat panggilan Pak Presiden, tapi kita menyingkat panggilan untuk Ustadz, Guru, Kiai, Ulama, Syekh, lalu apakah kedudukan guru-guru kita tersebut tidak lebih mulia daripada Pak Presiden? Atau apakah Pak Presiden kita anggap lebih mulia daripada guru-guru kita? Coba. Penerapan sikap-sikap tersebut harus memberikan faedah untuk kita. Agar kita benar-benar bisa berpikir apakah perlakuan kita sudah adil ataukah belum. Sebagaimana kata Nabi SAW, anzilun nasa manazilahum. Ya. Perlakukan manusia sesuai kedudukannya. Jadi, memanggil dengan panggilan yang baik kepada guru-guru kita dan tidak boleh menyingkat panggilan-panggilan kepada guru kita, itu berlaku secara umum, berlaku secara interaksi langsung ataupun interaksi secara tidak langsung. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, wal aslu fil 'adati la yuhdharu minha illa ma hadharahu Allah. Hukum asal adat atau kebiasaan masyarakat adalah tidak masalah, boleh dilakukan selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya. Kita Majmu'ah Al-Fatawa jilid 4 halaman 196. Abdullah bin Zahar rahimahullah berkata, termasuk durhaka kepada orang tua adalah kamu memanggil orang tua dengan namanya saja dan kamu berjalan di depannya. Kitab Al-Majmu' jilid 8 halaman 257.
Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah berkata, jangan memanggil guru dengan nama, julukan, atau gelarnya saja. Seperti jika kamu berkata, wahai Syekh Fulan, maka sebaiknya panggillah dengan sebutan wahai Syekhi dalam bahasa Arab, yang artinya wahai guruku, atau wahai Syekhuna, guru kami. Dan sebaiknya juga tidak sebut namanya, dan ini lebih beradab. Jangan juga memanggilnya dengan kata kamu atau anta. Jangan juga memanggil guru tersebut dari kejauhan sambil teriak, ya, kecuali jika darurat. Tetapi jika dalam rangka menjelaskan perkataan guru kita, misal guru kita berkata seperti ini dan seperti itu, maka boleh menyebut nama aslinya. Misal, guruku Syekh Fulan berkata demikian. Ketika itu menyebut namanya, maka diperbolehkan, karena bukan dalam keadaan memanggilnya, tetapi hanya menyampaikan suatu berita atau penjelasan yang berasal darinya. Syarah Hilyah Thalibil Ilmi halaman 82. Di sini ada penjelasan menarik dari para ulama. Di antaranya kata Abdullah bin Zahar rahimahullah, termasuk durhaka kepada orang tua ketika kita memanggil orang tua dengan namanya saja atau berjalan di hadapannya. Kita bahas fokusnya adalah memanggil orang tua dengan namanya. Ini pun tidak boleh. Ya, kita pun sebagai orang yang mungkin baru belajar agama atau orang yang belum pernah belajar agama, tapi ketika melihat seorang anak yang memanggil orang tuanya dengan panggilan namanya saja, tentu kita akan menghardik, kita akan mencela. Ini anak kurang ajar. Ini anak gak tahu diri. Ini anak kurang sopan santun, gitu kan? Ini secara akal saja sudah sangat ditentang perbuatan semisal ini, apalagi secara dalil. Dan Syekh Bakar Abu Zaid juga mengatakan, memanggil guru dengan nama atau laqab. Laqab itu julukan atau gelar. Maka sebaiknya kita tidak mengatakan wahai Syekh Fulan atau Ustadz Fulan, tapi ucapkanlah wahai Syekhi, ya, wahai guruku, atau wahai Ustadzi. Wahai guruku juga sama maknanya. Dan sebaiknya juga tidak menyebut nama semisalnya. Ya, kalaupun memang kita mau menyebut nama, maka boleh, asalkan bukan ketika memanggilnya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Syekh Bakar, bahwa kalau kita menyampaikan perkataan atau penjelasan guru kita kepada orang lain, boleh kita menyebutkan nama guru kita yang menjadi sumber perkataan yang kita sampaikan. Tapi kalau kita memanggilnya dalam berinteraksi secara langsung dengan guru kita, maka sebaiknya tidak menyebut nama. Ini ada faedah baru bahwa bukan hanya memanggil dengan panggilan yang santun, bukan hanya tidak boleh menyingkat panggilan, tapi kita juga tidak boleh menyebut nama, ya. Maksudnya tidak boleh menyebut nama dan laqab. Wahai Ustadz Fulan, maka sebaiknya diubah dengan wahai Ustadzi atau Ustadzuna. Ya. Silakan para pemirsa bisa menyimaknya dengan cermat agar tidak menjadi pemahaman yang salah. Dan ketika kita mau menggunakan kata ganti dalam berinteraksi dengan guru kita, maka jangan menggunakan kata kamu atau anta. Dulu kamu pernah begini ya Ustadz. Nah, sebaiknya tidak begitu. Saya punya tips untuk mengganti kata ganti ketika kita berinteraksi dengan guru kita. Ya, ini jangan menggunakan kata kamu atau anta, tapi gunakan kata ganti Ustadz atau Syekh. Misalkan kasusnya ketika kita berinteraksi dengan Pak Guru misalkan, ya, maka kita bilang, misalkan kita mau bertanya, Pak Guru, saya mendapatkan kesulitan dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Guru. Itu boleh. Tapi kalau kita
menggunakan kata ganti kamu, Pak Guru, kemarin saya mendapatkan kesulitan dari penjelasan yang disampaikan oleh kamu. Daripada kita menggunakan kata ganti yang salah, maka kita menggunakan kata ganti sesuai panggilannya. Kalau kita panggil dia Pak Guru, kita ganti dengan Pak Guru. Dulu Pak Guru pernah tinggal di sini ya Pak Guru. Atau kita memanggilnya dengan kata Ustadz. Ustadz, hari ini ada kajian Ustadz tidak? Atau kita memanggilnya dengan panggilan Syekh. Syekh, kapan kajian rutin dimulai lagi Syekh? Atau Syekh, tentang hadis ini bagaimana penjelasannya Syekh? Karena dulu saya pernah mendengar Syekh menjelaskannya seperti ini. Apakah penjelasan Syekh benar? Hilangkan kata ganti kamu, anta. Termasuk nanti juga ada pembahasan tentang antum. Mendingan kita menggunakan kata ganti sesuai panggilannya. Ini lebih aman. Sekali lagi, pertama memanggil dengan panggilan yang sopan, yang umum kita sering lakukan. Lalu yang kedua, tidak menyikatnya. Lalu yang ketiga, tidak menyebut nama dan lakopnya. Misalkan Ustadz Fulan, Syekh Fulan, itu tidak boleh. Yang boleh Ustadzi atau Ustadku, atau Ustadzuna, Ustadznya kita, Ustadz kami, atau Syekhi atau Syekhuna. Nah, itu boleh. 3 poin ini harus diperhatikan. Dan yang keempat, ketika kita berinteraksi, tidak menggunakan kata ganti kamu atau anta atau yang semisalnya untuk guru kita. Tapi gunakanlah panggilannya sebagai kata ganti dalam berinteraksi atau berdialog dengannya. Dan di antara lagi kasusnya menggunakan kata ganti antum atau yang bermakna kalian. Secara bahasa, kata antum itu artinya kalian, ya, lebih dari 2 orang. Tapi karena untuk menghormati di ta'zim ya dalam bahasa Arab, maka kata antum boleh kita gunakan untuk 1 orang yang kita hormati, antum. Atau dalam bahasa Indonesianya engkau, anda. Itu lebih halus daripada kamu. Gitu kan. Kalau dalam Sunda sia atau maneh itu kan kasar. Tapi anjen. Nah, ini lebih halus. Ada tingkatan-tingkatan bahasa yang mungkin cocok untuk orang yang dimuliakan, orang yang tua, dan untuk orang-orang yang seusia dengan kita atau orang yang di bawah usia kita. Dan sekali lagi, kenapa demikian? Karena kata antum sekarang sudah sering digunakan juga ketika kita berinteraksi dengan teman kita. Antum mau kemana? Antum kapan bermain ke sini? Antum mau hadir kajian tidak? Antum ini lebih familiar sebetulnya sekarang daripada anta untuk kata ganti dalam berinteraksi ya. Maka sebab itu sebaiknya tidak menggunakan kata antum. Ustadz, antum besok hadir tidak ke walimah saya? Ustadz, ini tidak boleh. Sebaiknya apa? Ustadz, besok Ustadz hadir tidak di walimah saya? Sekali lagi, gunakan kata ganti untuk orang yang mengajarkan ilmu kepada kita dengan panggilannya saja. Tidak perlu menggunakan kata ganti anta, antum, ataupun kamu. Tidak perlu. Termasuk anda, tidak perlu. Cukup gunakan kata ganti dengan panggilannya saja. Ini lebih aman, insya Allah. Ya. Makanya sangat tidak baik ya bagi kita orang yang butuh ilmu, tapi ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki ilmu, seperti orang yang merasa tidak butuh dengan ilmu. Itu dengan memperlakukan orang yang berilmu dengan perlakuan yang umum kita lakukan dengan orang yang tidak berilmu. Allah musta'an. Sekali lagi, kenapa tidak boleh melakukan demikian? Karena cara tersebut sama saja kita menyamakan panggilan guru kita dengan panggilan orang lain, sehingga tidak ada bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk membedakan panggilan untuk orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita dengan orang yang bukan mengajarkan ilmu kepada kita. Untuk membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena sekali lagi Allah sudah menyatakan tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Pasti berbeda. Itu kata Allah Azza wa Jalla.
Itu saja mungkin pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah mungkin datangnya dari diri saya dan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.